Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ayo kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Video kali ini saya akan nge-share dua cerita. Yang kisah yang pertama adalah kisah zaman dahulu, ya, yang dialami oleh Imam Jazuli, yaitu Imam Jazuli. Ini adalah terkenal pengarang yaitu kitab Dalailul Khairat, yaitu Imam Jazuli. Yang kedua yaitu kisah cerita yang sekarang. Itu yang akan saya sampaikan, yaitu tentang keajaiban orang yang membaca sholawat. Namun sebelumnya ya, saya akan sekedar memperkenalkan ya, atau bisa disebut dengan promosi ya. Bagi kawan-kawan ya yang saudara-saudaranya sudah berobat kemana-mana yang belum sembuh ya, kami punya air selawat, yaitu bisa untuk ikhtiar, yaitu mengobati. Sudah banyak yang memerlukan. Ini adalah air biasa di rumah. Namun kita kalau live atau kita membaca sholawat, ini adalah kita buka ya, kita buka tutupnya dan kita bacakan sholawat. Selesai kita tiupkan. Kemudian ini yang kedua adalah madu. Ya, madu juga begitu. Madu dari hutan dari akasia yang ada di Rio. Nah, kemudian madu akasia yang ada di Rio, namun sudah saya bacakan sholawat ya. Ini maka madu murni 1000, artinya itu selawatnya 1000 paling sedikit, tapi ini adalah lebih dari 1000 kita membacakan sholawat. Setiap malam Jumat kita live ya, selalu kita ada madu dan ada air yang disebut dengan air sholawat. Dan perlu saya sampaikan ya, bahwa madu itu kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa di perut lebah itu adalah keluar air, yaitu keluar air yang disebut dengan madu. Di situ adalah sebagai obat bagi umat Islam ya, bagi manusia madu adalah obat. Ini adalah ada disebutkan dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran itu adalah disebutkan. Maka bagi kawan-kawan ya, saudara-saudara semuanya yang ingin atau yang sakit tadi lama tidak sembuh-sembuh, dan mudah-mudahan dengan minum air sholawat atau madu ini adalah bisa sembuh dan bisa mengirimkan alamat lengkap. Alamat lengkap nanti akan saya kirim dan mengembalikan ongkos paket ya. Ada yang nanya apa gratis Ustadz? Bisa, tidak usah bayar, tidak usah pakai ongkos paket, ngambil di rumah saya. Nah, jadi mau berapa kilo adalah saya
kasih tidak pakai biaya. Tapi kalau namanya ngirim itu adalah pakai biaya paket. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semuanya, kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung channel ini ya. Yang baru tolong di-subscribe. Kalau yang baru maupun yang lama yang hajatnya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa minta doa lewat kolom komen di bawah ini. Ya, ini saya buat video ini sama cucu, maka ini rame ya ini ya, dan ya, rame ya, jadi mohon maaf agak terganggu sedikit. Saya lanjutkan ya, yang bagi yang mau minta doa dengan kawan-kawannya, dengan siapa saja bisa lewat komen di bawah ini. Contohnya seperti nama saya seperti ini, nama saya Bambang, minta didoakan karena istri saya sakit umpama. Itu jadi nanti didoakan, dan yang mengaminkan itu adalah orang banyak. Ya, seperti kalau ada acara jamaah bersama-sama selalu kita doakan yang baik, yang sudah subscribe terutama ya. Dan seperti tadi malam ya, acara live itu adalah yang diikuti oleh orang 4.800. Insya Allah doanya diaminkan oleh orang 4.800, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang yaitu bagi kawan-kawan ya yang belum masuk grup, silahkan masuk, nggak pakai bayar. Tapi ya profilnya itu memang diganti foto. Profil itu kayak KTP itu loh. Tahu perempuan apa laki-laki, ibu-ibu apa bapak-bapak. Kadang saya panggil ibu-ibu, tahunya bapak-bapak. Itulah di kelemahannya. Maka kepada kawan-kawan silakan daftar. Jangan lupa nama, alamat, dan foto profilnya diisi. Ya, mudah-mudahan di situ nanti bisa silaturahmi dengan kawan-kawannya, dengan kiai-kiai, dengan ustadz yang ada di situ. Ya. Tapi yang sudah daftar itu ya punya beban, ya punya kewajiban, namanya riyadhah itu, yaitu punya kewajiban mendawamkan sholawat Jibril. Pertama minimal adalah 1000 sampai 40 hari. Ya. Nah, itu jadi ada tidak sebentar gitu ya, tidak musiman nanti daftar tapi aduh ini ya, itu baru sebentar mendawamkan sholawat Jibril terus selesai. Ya. Dah, kita lanjutkan kisah yang pertama. Cerita yang pertama ini adalah langsung SMS sama saya, WA begitu ya. Katanya itu dia suaminya itu adalah pengurangan karyawan, dia adalah diberhentikan, diistirahatkan dulu. Nah, jadi dia tidak bekerja lagi di PT itu. Kemudian setelah itu ibu ini bingung bagaimana kepala rumah tangganya kalau diberhentikan kerja ini. Kemudian ibu daftar sholawat Jibril ini, grup sholawat Jibril, dan dia mendawamkan belum sampai 1 bulan, alhamdulillah abangnya, bapaknya, suaminya yang diberhentikan sudah 3 bulan ya. 3 bulan itu dipanggil kerja kembali. Dia mengucapkan alhamdulillah Pak Ustadz, berkah sholawat suami saya bisa bekerja kembali. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua itu adalah imam, yaitu inilah terpaksa buka bukunya yaitu Imam Jazuli. Imam Jazuli itu terkenal pada masa-masa itu. Terkenal apa? Dia adalah seorang ulama yang besar, yang terkenal ya. Kalau sekarang kalau orang Indonesia ya terkenalannya ya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, seperti itulah. Nah, kalau yang penceramah sekarang Muhammad terbesar ya seperti Abdul Somad, nah, seperti itu terkenalnya ya. Jadi pada masa itu ulama ini terkenal. Dia sedang bepergian dengan
kawan-kawannya dengan murid-muridnya pada suatu tempat yang sudah jauh dengan kampungnya. Dia mau sholat. Dia mau sholat, kemudian dia itu mencari air untuk wudhu ya. Kesana kemari keliling, jumpalah sumur dekat masjid. Sumur itu ditengok loh, airnya jauh di sana. Dia kesana kemari dengan kawan-kawannya, dia cari ember, cari timba ya. Kalau biasanya kan sumur kalau dalam itu kan ada timbanya. Nah, memang kalau sekarang itu sanyo, kalau zaman dulu pakai timba. Nampak ya anak yang usianya kurang lebih 10 tahun, yaitu di rumah di atas. Nampak orang itu ngapain sibuk-sibuk kesana kemari nampaknya, kata anak itu. Lalu ditanya, wahai Syekh, apa yang kamu kerjakan? Dia bilang, saya Imam Jazuli itu bilang. Kemudian sebelum dia nanya, dari mana saya dari sini. Siapa Syekh namanya? Saya Imam Jazuli dengan kawan-kawan. Subhanallah, kata anak ini, oh ya, Imam Jazuli itu imam yang sangat terkenal ya. Saya pun tahu, kenal namanya, hanya baru jumpa ini Syekh. Apa yang Syekh kok sibuk kesana kemari? Iya, saya mau sholat, tapi kok di sumur ini nggak ada timbanya. Nah, biasanya kan ada timbanya. Oh itu Syekh. Dia lalu turun. Tunggu sebentar. Turun dari rumah, dia akan membantu. Udah saya bantu. Memang kalau di sini sumur tidak ada timbanya. Nah, kemudian dia membantu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah, diludahi gitu ya. Setelah sumur itu diludahi seperti itu, nah, itu langsung airnya itu naik. Subhanallah. Air naik, Imam Jazuli lalu berwudu dengan kawan-kawannya. Selesai wudu, air itu turun lagi. Air tidak ada lagi, artinya di sumur bawah sana. Kemudian Imam Jazuli tanya, Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar. Kamu anak-anak, masih anak ya. Apa yang kamu kerjakan, apa ibadahmu, apa amalanmu, kok kamu seperti Nabi Muhammad? Nah, kemudian dia menjawab, saya tidak punya amalan apa-apa Syekh. Saya hanya membaca sholawat. Ya, berapa kamu membaca sholawat tiap hari? Saya hanya 15.000. Subhanallah. Anak yang baru umurnya itu 10 tahun sudah membaca sholawat 15.000 per hari. Itulah berkahnya. Jadi kalau bagi kita ya kawan-kawan ya yang sering nanya, dia sudah baca 1.000, kok utangnya yang 300 juta belum lunas. Kalau dibanding dengan anak tadi, 1.000 itu enggak ada apa-apanya ya. 15.000 anak itu. Ya, 15.000 sholawat. Ya, kalau yang biasanya kita live itu hanya 1.000 sholawat. 15.000. Coba bayangkan ya. Maka kita semakin banyak ya kebutuhan kita, ya selawatnya ya semakin banyak. Mudah-mudahan Allah cepat mengabulkan, mengijabah doa kita. Gitu ya. Itu 15.000. Kata Imam Jazuli tadi bahwa kayak Nabi Muhammad pernah Rasulullah SAW dalam sejarahnya, dia pas pergi dengan sahabat-sahabat, kemudian sahabat itu mau sholat, mau minum,
kemudian tidak ada air. Lalu Rasulullah SAW itu meludah di sumur, keluarlah air sumur yang banyak sekali. Kemudian ada juga sejarah yang menerangkan bahwa tidak ada air, lalu Nabi Muhammad SAW itu adalah menancapkan anak panahnya. Anak panah ditancapkan lalu keluar airnya. Subhanallah, memang luar biasa ya, luar biasa sholawat ini. Maka dalam hadis diterangkan ada seseorang yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan saya bagaimana kalau saya selawat itu amalan saya 1/4, bagus, kalau kamu tambah lebih bagus. Terus dia bilang, bagaimana kalau separuh amalan saya itu baca sholawat, bagus, kamu tambah malah lebih bagus. Sampai dia bilang, bagaimana kalau seluruh 100% amalan saya hanya membaca sholawat saja, kamu akan dijaga oleh Allah, kata Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dicukupi segala kebutuhanmu. Subhanallah, itulah apa itu sholawat itu. Maka kepada saudara-saudara semuanya, kawan-kawan semuanya, ya, baik yang punya hajat yang mendesak maupun yang tidak punya masalah, artinya masalahnya tidak berat kayak orang yang punya hutang itu ya, ya ayo kita semakin rajin membaca sholawat. Jangan hanya 1000. Tadi adalah anak yang kecil yang umurnya 10 tahun, dia sudah mendawamkan sholawat sebanyak 15.000 per hari. Lalu Imam Jazuli adalah apa namanya ya, bernazar apa-apa ya, dia adalah terus bilang, saya akan mengarang, akan menulis buku, menulis kitab yang isinya satu kitab adalah doa mengenai sholawat. Nah, yang disebut yang kitabnya itu adalah kitab Dalailul Khairat. Ya, kitab Dalailul Khairat yang kayak ini kitabnya. Ya, kitab Dalailul Khairat. Nah, besarnya itu seperti ini. Ya, besarnya seperti ini karena sudah lama ya, kitab Dalailul Khairatnya ini sudah lama sekali, maka kayak ini. Hanya ini saya tunjukkan besarnya seperti ini ya. Jarang yang besar seperti Al-Quran. Ini isinya adalah mengenai selawat yang dikarang oleh Imam Jazuli. Maka yang mengarang kitab Dalailul Khairat adalah Imam Jazuli. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah motivasi, menambah semangat khususnya saya dan umumnya kepada saudara-saudara semuanya. Ya, umumnya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, ayo kita mulai sekarang mendawamkan sholawat yang sebanyak-banyaknya. Yang paling pendek adalah sholawat Jibril. Ayo kita, sebelum kita akhiri, ayo kita membaca sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Allah, kepada ya Rahman ya Rahim, berikanlah ya Allah kepada saudara-saudara kita dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan dan telah mendukung channel ini. Ya Allah, berilahkan kesehatan, sehat wal afiat, panjang umurnya yang berkah ya Allah. Ya Allah, berikan istiqomah ibadahnya, istiqomah mendawamkan sholawat ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah, mudahkanlah ekonominya, melimpah rezekinya ya Allah, lunaskanlah hutangnya ya Allah. Ya Allah, bagi kawan-kawan yang sakit, semoga cepat sembuh ya Allah, cabutlah penyakitnya ya Allah, supaya bisa ibadah seperti biasanya.
Ya Allah ya Rahman, berikanlah anak-anak kita anak yang soleh dan solihah, anak yang ahli ibadah ya Allah. Mudahkanlah rezekinya ya Allah, dan berikanlah rezeki yang melimpah, jadikanlah orang yang ahli sedekah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, apabila kamu panggil ya Allah besok kelak, berikanlah panggilan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada kawan-kawan, bagi yang punya kisah-kisah yang ajaib ya, yaitu tolong dikirimkan supaya kami share dan itu menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Ya, kami persilahkan seperti kawan-kawan yang dapat keajaiban sholawat ya, baik yang masuk grup maupun yang di luar grup sholawat Jibril ini ya. Kami persilakan yang daftar maupun yang mengorder ke air sholawat madu dan memasukkan testimoninya adalah di 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Saya mohon maaf segala kesalahan saya, dan apabila kawan-kawan salah terhadap saya sudah saya maafkan terlebih dahulu. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.